Tes MotoGP Sepang, Marquez gagal move on dari Honda. Marc Marquez masih menggunakan pendekatan ala Honda ketika mengendarai Ducati Desmosedici YP23 dalam tes pramusim MotoGP pertama, meski ada perbedaan drastis dalam cara kedua motor tersebut menggunakan ban belakang. Setelah menjalani uji coba perdana di Valencia pada akhir tahun lalu, Marquez mendapatkan kesempatan kedua untuk membiasakan diri dengan motor YP23 pada tes di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Menyelesaikan total 72 lap pada Rabu, pembalap Gresini ini berada di urutan ke-14 dengan catatan waktu hampir 1 detik lebih lambat dari wakil pabrikan Ducati, Enea Bastianini. Meskipun hari itu jauh lebih produktif bagi pembalap Spanyol dibandingkan dengan Selasa, 6 Februari 2024, di mana ia berhenti beberapa kali di lintasan karena masalah mekanis. Marquez merasa masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan saat melanjutkan transisinya dari Honda. Secara khusus, pengereman dan penggunaan ban belakang pada Ducati benar-benar berlawanan dengan Honda RC213V, sesuatu yang juga ditemukan Luca Marini setelah mengambil jalan yang berlawanan dengan Marquez pada musim lalu dengan meninggalkan VR46 dan pindah ke HRC pada 2024. Marquez merasa perbedaan antara kedua motor tersebut sangat signifikan sehingga ia harus melupakan beberapa pola lama, karena ia merasa gaya membalapnya saat ini tidak akan membuatnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Ducati yang sudah berumur 1 tahun. Cara menggunakan ban belakang benar-benar berbeda, jelasnya. Untuk alasan itu, saya masih mengendarai Ducati seperti Honda. Di Valencia tidak masalah, tapi di sini tidak. Sekarang, saya harus menghilangkan kebiasaan selama 11 tahun yang telah berlalu. Jadi ini sulit. Ketika Anda berada dalam ritme, itu lebih mudah karena Anda memiliki lebih banyak waktu. Tetapi ketika Anda berada dalam serangan waktu, Anda tidak berpikir, Anda hanya mengandalkan insting. Ketika saya berkendara dengan insting, saya berkendara seperti Honda. Tapi itu bukan cara terbaik untuk mengendarai motor ini. Jadi selangkah demi selangkah, ini adalah sebuah proses. Marquez yakin bahwa ia tidak dapat memanfaatkan cengkeraman belakang Ducati, yang membuatnya kesulitan untuk berakselerasi, terutama saat keluar dari tikungan cepat. Cara menghentikan motor Ducati berbeda, dibandingkan dengan Honda, ucapnya. Namun pada titik rem saya tidak kalah. Justru sebaliknya, saya mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan rider Ducati lainnya. Namun saya masih perlu memahami grip belakang karena itu sangat banyak, tetapi Anda perlu memahami cara menggunakannya. Karena alasan itulah dengan ban bekas, saya bisa berada dalam kecepatan yang baik, tetapi dengan ban baru saya masih belum mendapatkan keuntungan yang cukup. Tapi untuk menghentikan motor, saya makin paham selangkah demi selangkah. Pada bagian pertama hari itu saya kesulitan, tetapi bagian kedua hari itu lebih baik. Saat ini yang membuat saya lebih banyak kehilangan adalah saat keluar dari tikungan, terutama di tikungan cepat. Di tikungan lambat saya cepat, tetapi di tikungan cepat Anda harus memiliki kepercayaan diri pada motor untuk memacu dan disitulah saya masih kesulitan. Baru 3 hari mengendarai Ducati, Marquez merasa masih kesulitan untuk mendapatkan catatan waktu 1 putaran karena terbatasnya kesempatan untuk menguji ban baru pada motornya. Ini adalah salah satu area yang ingin ditingkatkan oleh juara MotoGP 6 kali ini, karena ia yakin bisa mendapatkan ritme yang tepat dalam putaran yang lebih panjang. Pada bagian terakhir hari itu, saya memiliki 1 ban untuk melakukan time attack. Saya memutuskan untuk melakukan 10 lap, simulasi, sprint race, karena saya merasa perlu untuk memahami motor ini dengan lebih banyak lap berturut-turut. Dan faktanya selama sprint race, saya memulai, melaju lebih lambat, dan pada akhirnya lebih cepat. Jadi itu berarti saya semakin memahami motor ini dari lap ke lap. Saya sangat kesulitan saat melakukan time attack. Disitulah saya lebih banyak berjuang karena ini adalah yang paling sulit dipahami oleh pembalap, bagaimana cara menggunakan ban baru pada motor. Karena, untuk ritme dan kecepatan dengan ban bekas, Anda memiliki banyak lap. Anda memiliki 15 lap. Tapi untuk time attack, Anda hanya punya 2 lap dan setelah 2 jam Anda punya 2 lap lagi untuk time attack. Jadi, disinilah saya masih perlu memahami cara menggunakan ban. Pungkasnya.
Marc Marquez tidak mengalami hari yang mudah di awal tes MotoGP Sepang. Masalah pada Ducati menandai hari di mana ia finish di urutan ke-9, Selasa, 6 Februari 2024. Marc Marquez sudah tidak sabar menantikan hari pertama tes MotoGP Sepang. Setelah debutnya yang fantastis bersama Ducati di Valencia, uji coba di Malaysia merupakan tes keduanya dengan Desmosed GP23, motor pertamanya di kelas utama selain Honda. Namun, kali ini tidak berjalan sebaik di Cheste. Juara dunia MotoGP 8 kali ini mengalami serangkaian masalah pada motor Gresini Racing pada Selasa. Tidak kurang dari 4, semuanya berbeda, seperti yang ia jelaskan di akhir latihan bebas pertama. Namun, ia mampu menyelamatkan situasi dalam hal waktu di akhir hari, membuat langkah maju dari bagian bawah catatan waktu dan naik ke posisi ke-9, kurang dari 0,7 detik dari waktu terbaik Jorge Martin. Setelah menyelesaikan aksinya di lintasan, Marquez berbicara kepada media, termasuk dan menjelaskan pengembaraannya sepanjang hari, meskipun ia menyoroti secara positif reaksi skuad Faenza dan juga Ducati sebagai tim, karena tim Borgo Panigale terus mengawasi apa yang terjadi di dalam kotak. Semua hal buruk yang bisa terjadi hari ini, ujar Marquez. Kami mengalami banyak masalah, tetapi hal positifnya adalah tim bereaksi dengan sangat baik. Mereka mengidentifikasinya dengan cepat dan bereaksi dengan cepat. Saya hanya bisa memanfaatkan 1 jam terakhir latihan dan memulihkan diri. Namun, saya tidak bisa menemukan ritme permainan. Perasaannya tidak sama dengan di Valencia, karena saya menyukai sirkuit itu, dan jika Anda menyukai sirkuit, Anda akan merasa nyaman dengan semua motor. Saya mengalami 4 masalah, semuanya berbeda. Terlepas dari semua masalah yang kami alami, saya mampu melakukan putaran tercepat, dan dengan ban bekas saya juga melakukan putaran yang bagus. Kita lihat saja besok dan hari ketiga bagaimana hasilnya, tapi kami tidak akan berada di depan seperti di Valencia. Ketika masalah muncul, para insinyur Ducati dengan cepat muncul. Salah satu rahasia Ducati adalah mereka menjaga semua rider mereka, jelasnya tentang ketertarikan dari Borgo Panigale. Adik saya tidak mengalami masalah, tapi kali ini setiap kali saya keluar lintasan saya harus kembali melalui jalan servis. Setidaknya di sore hari, saya bisa melakukan 2 kali latihan normal, jadi saya bisa mulai memahami bagian depan, yang merupakan bagian yang paling banyak berubah dibandingkan dengan Honda. Lebih lanjut, pembalap asal Cervera itu kemudian menjelaskan rencana kerja untuk memulai balapan di Sepang, dan membandingkannya dengan RC213V yang ia tinggalkan di akhir 2023. Saya mulai melatih Vortex, yang merupakan bagian yang membuat saya kurang nyaman. Sekarang, saya harus beradaptasi dengan motor dan melihat bagaimana motor bisa beradaptasi dengan saya, ucapnya. Cara mengendarai Ducati di trek ini sangat berbeda dengan cara mengendarai Honda. Di pagi hari, saya mengendarai motor seperti yang saya lakukan dengan Honda dan motornya banyak bergerak. Marquez meremehkan fakta bahwa hari itu diwarnai dengan masalah. Saya rasa hari ini tidak akan berpengaruh banyak, karena kami memiliki 3 hari. Dan ia juga membantah bahwa ia terjatuh, seperti yang ditunjukkan oleh live timing. Di tikungan terakhir saya melebar karena ada masalah, tapi saya tidak terjatuh. Faktanya, ketika membandingkan tes Valencia dengan Sepang, ia memuji, jika harus membandingkan hari ini dengan Valencia, hari ini lebih baik. Anda harus bersabar. Di sini tidak perlu menjadi yang pertama, saya butuh waktu untuk memahami motornya. Pungkas mantan pembalap Honda itu.